Halo, denganmu Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan semua indikator organisasi yang diteliti lebih dekat. Sekarang mari kita lihat indikator utama perusahaan Establishment Labs, ticker ESTA. Ulasan ini dibuat menggunakan data per 21 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. termasuk dalam subkategori Specialized Medical Equipment. 37 perusahaan ikut serta dalam perbandingan ini dan ini cukup representatif. Cari tabel pesanan di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah minus 8,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori 2,4 poin. Jika Anda melihatnya dari perspektif yang sangat luas, dalam kerangka seluruh pasar as secara umum, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar saham as adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat minus 8,5 poin untuk perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Establishment Labs dan subkategori berbagi, kita akan melihat bahwa dalam 12 bulan sahamnya Establishment Labs menunjukkan dinamika minus 35%. Terhadap dinamika harga pada subkategori sebesar 17,4%. Kapitalisasi pasar suatu perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. bernilai 1,09 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 64 miliar dolar. Establishment Labs menyumbang pangsa sebesar 1,705% dan merupakan salah satu perusahaan terkecil dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 0,04 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 14 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 14 miliar dolar. Establishment Labs menyumbang 0,262%. Dengan membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Establishment Labs dalam subkategori saat menilai nilai pasar saham adalah 1,705%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,262%. Jumlah ini 85% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, buruk, minus 1 poin. Organisasi yang diteliti memiliki kewajiban utang sebesar 0,22 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 550% dari ekuitas perusahaan. Peringkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio antara nilai pasar perusahaan dengan keuntungannya adalah 0. Rata-rata dalam subkategori 0. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 89 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Dan ini berdampak negatif bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 6,4. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 3,7, yang 73% lebih tinggi daripada rata-rata di subkategori tersebut. Evaluasi rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 170 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Ini buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator proyeksi penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 52,3%,
dengan rata-rata dalam subkategori minus 5%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 47,3%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel dalam subkategori tersebut adalah 1,899%. Jumlah ini 11% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah sebesar $1.070.000. Dan untuk subkategori $1.192.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 10,2%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu dikurangi $87,500. Rata-rata dalam subkategori tersebut minus $16,200. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 440%. Evaluasi laba per karyawan individu dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Volume penjualan per karyawan individu organisasi adalah $167.000. Subkategori, $326.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 95%. Evaluasi bagian pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham yang dijual mencapai 18%, dibandingkan dengan rata-rata 6,4% untuk subkategori. Ini merupakan indikator risiko short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 64% untuk perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. Sedangkan pada subkategori level ini sekitar 63%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $37,67. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $53,01. Perbedaan antara estimasi aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 41%. Mari kita lihat tabel pesanan. Tersedia, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas perusahaan Establishment Labs, sistem informasi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka perdagangan pendek di $37,66. Kesepakatan itu dibuka karena fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki valuasi yang agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yaitu indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 29,54. Stop loss ditetapkan pada 45,78. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan tanggal 20 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, GMAD, akan menjadi order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di channel. Saat menutup salah satu order, dasar atau penyeimbangan. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga akhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.